Tunjukin dong. Asik. Ya, kenalin, nama Ane Hadian Abdul Aziz. Di project ini Ane sebagai staff yang ngebantuin anggota dari tim story yang nyusun story dari project ini. Halo, nama aku Alis. Aku jadi main cast yang memerankan karakter Gita. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Aska Hudaya, biasa dipanggil Aska. Kalau tugasnya sih di sini sebagai tukang audio atau bahasa kerennya soundman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Adi Saputra. Pada proyek kali ini saya sebagai tim story dan tim properti. Kenalin, namanya Fajar. Nama lengkapnya Muhammad Fajar Ramadhani. Di proyek ini Ane diamanatkan jadi Klepperman. Perkenalkan, nama saya Susan Safira. Di sini saya sebagai art director. Ya, jadi sebelumnya Senada di project ini ikut ya karena diajak oleh Bang Yudo dari Partai Istik untuk kita ngadain project di Hari Sumpah Pemuda. Hal yang gak terlupakan sebenarnya banyak sih pengalamannya. Kayak ini jadi pengalaman pertama Ane jadi Klepper, terus ketemu orang-orang baru, sama ngerasain syuting, bener-bener syuting berhari-hari 3 hari berturut-turut. Ya masih banyak sih, ketemu Kak Indah, ketemu dancer, banyak deh. Mungkin kalau lebih diingat itu pada saat hari khas syuting sih. Jadi kayak ngerasa ada perubahan yang benar-benar mendadak. Itu harus muter otak, harus mikir gimana-gimana. Jadi kayak itu kepala, itu badan, semuanya bekerja. Mantap dah. Aduh, ini pengalaman yang sangat luar biasa ya, asik. Karena ini bener-bener first time banget ya, dance, nyanyi, acting itu bener-bener pertama kali banget buat Olis. Jadi ya gitu deh. Apalagi bagian ngedance sama acting itu, wow, banyak salahnya. Banyak hal sih ya, karena kan beneran kayak terjun ke project juga baru pertama kali nih. Itu yang beneran bisa dibilang, kalau sebelumnya kan kayak ya iseng ngambil footage aja gitu. Lebih ke iseng-iseng hal-hal ginian, entah itu foto atau video. Tapi sekarang suatu hal yang emang dikasih job desk dan bener-bener kayak ya gue harus all out lah gitu. Di sini gue bukan sekedar kayak kerja doang atau kayak jadi soundman doang, tapi juga nyari pengalaman dan istilahnya ya biar kenal juga gitu dunia perprojekan tuh gimana gitu. Ya, kalau keluh kesah ya sempet dengar curhat juga dari teman-teman. Ya semuanya pada semangat ya, pada senang. Dan juga ada ya naik turun lah. Ada yang kesulitan juga dalam proyek ini karena mungkin masih pertama kali ya. Yang bisa dibilang profesional juga lah gitu. Jadi ada yang merasa kesulitan sehingga harus hampir menyerah juga gitu. Terus juga akhirnya ya kita semangat kembali gitu untuk mari sama-sama berjuang gitu ya di project ini supaya bisa berhasil gitu. Terus ya itu sih paling kalau buat keluh kesah ya. Untuk anak-anak Kawah sendiri, karena memang dari pribadinya ada kesibukan masing-masing, jadi memang ada terkendala sedikit. Cuman ada beberapa juga teman-teman Kawah yang memang free dan bisa diajak untuk gabung jadi tim story ini. Tertekannya
aduh tertekan ya. Mungkin pas itu kali ya, scene 2 sih yang paling bikin Olis aduh ini gimana, kok Olis kayak nggak bisa gitu. Yang paling bikin kepikiran tuh scene 2 pas acting marahnya, karena nggak dapet padahal Olis tuh orangnya gampang marah, tapi kenapa pas acting itu susah banget dapet feel marahnya. Terus pas ngedance berulang-ulang kali ngedance nggak dapet juga, kurang power kalau kata Kanara tuh kurang power. Itulah jadi yang bikin Olis. Ya, yang pertama kita cari pengalaman. Ini kan kesempatan juga buat kita belajar ya. Kita belajar bagaimana sebenarnya di proses produksi dalam sebuah proyek itu gimana gitu ya. Yang nanti mungkin ilmunya ini bisa kita sama-sama gunakan gitu ya. Ketika kita ingin mengadakan produksi sendiri juga. Terus yang kedua, di sini teman-teman semua yang terlibat, ya ada yang bilang juga yang cerita kalau mereka jadi punya relasi gitu dengan teman-teman yang lain yang terlibat di proyek ini gitu. Pesan seru selama produksi. Ya seru aja sih muter-muter gitu kan, kayak ngambil shoot gitu. Walaupun jadi soundman kerjaannya di belakang istilahnya, para kru gitu kan. Tapi asik gitu, bisa tetap kayak berbaur dengan yang lain tuh. Ternyata di proyekan tuh dengan sangat mudah gitu, tidak menutup lah ibaratnya. Kirain kan kayak yang ini yang ini mah ini gitu, kayak seolah nggak saling kenal, tapi nyatanya sangat berlawanan dari yang dipikirin sama gue di awal. Itu ya ketemu teman-teman semua, ketemu Kayudo Kanina, terus ketemu dancer, ketemu choir, terus ketemu Kak Indah juga, dan ketemu sama kru-krunya yang semuanya tuh nggak ada yang judes gitu. Yang bikin seneng, kangen project gini jadi balik lagi sih. Karena kan terakhir itu setahun yang lalu kayaknya. Terus ngerasain syuting lagi tuh jadi kayak kangennya terobati. Jadi lebih banyak relasi juga, lebih banyak kenalan, terus lebih mengisi waktu lebih produktif lagi. Salah satu ide yang bisa diadaptasi menjadi sebuah film drama musikal itu suatu kebanggaan tersendiri ya untuk penulis pemula seperti saya. Itu sih. Kalau nggak salah itu kita mulai dari tanggal 1 Juni ya, dan kita diberi waktu selama 2 minggu kurang lebih untuk menyelesaikan sebuah tulisan itu. Kesulitan yang paling serius menurut saya itu ketika kita mencari premis, inti dari ceritanya gitu kan, dan membangun karakter sebagaimana seorang Rani yang seorang visioner yang bisa melihat ke depan yang bahkan belum ada di tahun ini gitu. Di 100 tahun Sumpah Pemuda itu sangat berkesan sih, pokoknya intinya berkesan dah gitu. Kerja bareng Kak Indah asik sih, jujur aja asik banget. Aduh, apa ya, pertama harus ngeliat Kak Indah tuh bener-bener dia humble banget. Nggak nyangka kalau Kak Indah bakal se-care itu sama teman-teman yang lain, terus sama apalagi sama Olis, pernah diajak curhat bareng juga sama Kak Indah. Jadi bener-bener itu pengalaman terbaik sih. Pertama kali ketemu artis, dan artis itu baik banget. Nora ya. Nora ya. Kalau menurut saya kerja sama bareng Indakus dari kemarin-kemarin yang udah dijalanin sama, Indakus orangnya humble buat ke orang-orang gitu ya. Ternyata sosok Indakus ramah ke siapa aja gitu. Terus juga dia juga sering semangatin orang-orang gitu, kayak buat kru-kru disemangatin. Terus juga orangnya suka berbagi juga, jadi pernah ngeliat juga kru-kru di traktir. Awalnya mikir kayak kelasan artis gitu lah dengan bandingannya kru apa gitu, tapi kan, dan itu sih yang gue dapat, gue kira bakal kayak sesuai apa yang gue pikirin gitu, kayak bakal berjarak banget, tapi nyatanya malah deket gitu. Gue juga nggak nyangka kayak bisa ngobrol ya
asik as a friend aja gitu, bener-bener kayak temen. Pengalaman yang bikin Oli sedih banget ada aduh pertanyaannya ada pertanyaannya kan pengalaman yang bikin sedih kan ada pertanyaannya ada, yaitu pengalamannya yang di saat tulis acting salah terus, ngedance salah terus. Di situ tulis kayak ngerasa ayo Olis tuh berguna gak sih di project ini gitu. Olis tuh ngecobain semua orang gak sih gitu. Jadi oh my god. Yang bikin Olis bisa semangat lagi, lanjut lagi itu dari Kak Yuda sama Kak Nina sih. Tetap apa ya, mau pertahanin Olis walaupun ngeliat Olis tuh kayak nggak ada bagus-bagusnya gitu. Udah ditaruh lagi tisunya. Susan mau minta maaf aja kalau misalnya Susan sebagai art director itu masih pasti banyak salahnya, pasti banyak kekurangannya, masih belum bisa memimpin kalian dengan baik gitu. Susan sih minta maaf aja dan ambil baik yang ada di diri Susan, dan kesalahan-kesalahan Susan mohon dimaafkan aja. Di sini Ane juga mau nyampein terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi buat teman-teman LDK Senada yang terlibat dalam proyek ini. Terima kasih telah berjuang, terutama kepada Olis yang menjadi aktor utama, kemudian ada juga Susan, terus dari tim story ada Daniel, Mary, Nada, terus dari tim produksi ada Fajar, Aska, ada Susan juga, kemudian dari tim treasurer yang terlibat juga. Semuanya terima kasih. Semoga kita bisa menerapkan apa-apa yang sudah kita dapat dari proyek ini dan kita bisa amalkan ya di kegiatan kita ke depan. Itu aja sih. Oke teman-teman semua, tonton behind the scene yang lainnya. Jangan lupa tonton behind the scene yang lainnya. Tonton juga behind the scene-nya Jangan lupa nonton behind the scene lainnya di channel Ongkis World. di channel YouTube Ongkis World. Di channel Ongkis World, kita akan banyak ngomongin dance di sana. Di channel Ongkis World.